A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Septi Prisa Salsabila, NIM 25010644368. Saya berasal dari kelas 2025K. Saya mahasiswa PGSD yang sedang belajar mengenai dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengobrol tentang cara mendidik untuk membentuk karakter di sekolah dengan seorang guru yang hebat. Beliau ialah Ibu Surani SPD yang sudah bertahun-tahun mendidik dan menanamkan karakter positif sejak dini. Halo Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Halo Mbak Sakti, alhamdulillah kabar Ibu hari ini baik. Ibu sekarang Gimana kabarnya Mbak Sakti? Alhamdulillah Ibu baik. Ibu sekarang ngajar di mana? Ibu sekarang ngajar di PAUD di Desa Bule. Oke, baik Ibu. Kita lanjut langsung saja ke pertanyaannya ya Ibu. Ibu, bagaimana peran guru dalam membentuk karakter murid di sekolah dan apa tantangan terbesar Ibu dalam hal tersebut pada murid? Terima kasih, Ibu. Peran guru dalam pembentukan karakter di sekolah itu sangatlah vital. Salah satunya adalah guru itu harus bisa menjadi suri teladan, di mana guru harus menjadi contoh yang baik bagi siswa dalam hal sikap, perilaku, etika, dan moralitas. Dengan menjadi teladan, guru dapat mengajarkan siswa tentang pentingnya nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, dan juga tanggung jawab. Selain itu, guru juga mengintegrasikan nilai-nilai karakter ini dalam pembelajaran. Misal, nilai-nilai karakter ini bisa memasukkan di cerita-cerita, yaitu tentang beberapa tokoh-tokoh sejarah. Itu bisa menstimulasi anak-anak tentang bagaimana karakter yang baik. Di samping itu, interaksi guru dengan para siswanya, yaitu guru berinteraksi dengan siswa dapat membentuk nilai dan perilaku siswa. Guru dengan memberikan penghargaan untuk perilaku yang baik, terus memberikan konsekuen untuk siswa yang melakukan hal yang tidak baik. Dengan begitu, siswa dapat memahami tentang sebuah sikap keadilan dan rasa hormat. Mungkin pendekatan untuk yang holistik itu guru dapat menggunakan pendekatan holistik dalam membentuk karakter siswa, yaitu dengan memahami setiap aspek kehidupan siswa, termasuk salah satunya adalah tantangan di luar sekolahan. Terus terkait dengan tantangan antara lain bisa karena perbedaan latar belakang, budaya, dan juga sosial, di mana perbedaan nilai-nilai karakter antara sekolah dan masyarakat itu dapat menjadi tantangan dalam menerapkan pendidikan karakter. Terus juga ada pengaruh negatif dari media dan juga teknologi, karena dengan adanya media dan teknologi ini juga bisa mempengaruhi negatif dari siswa, bahkan dapat merusak moralitas seorang siswa. Itu juga menjadi sebuah tantangan. Terus ada lagi untuk tantangannya itu tentang kurangnya sumber daya dan dukungan. Misalnya sumber daya itu seperti sarana dan prasarana, serta kurangnya dukungan dari orang tua dan juga masyarakat yang menjadi tantangan dalam menerapkan pendidikan. Mungkin itu beberapa tantangannya. Seperti itu Mbak Septi. Baik Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu bagaimana pengaruh lingkungan sekolah terhadap perkembangan karakter murid? Oh iya, di lingkungan sekolah memang sangat berpengaruh tentang perkembangan seorang peserta didik. Salah satunya adalah budaya sekolah. Ketika di sekolah ada budaya yang positif, ini dapat membentuk karakter murid dengan cara mempromosikan nilai-nilai seperti kerjasama, saling menghormati, dan tanggung jawab. Ini bisa diterapkan di sekolahan untuk bisa menjadikan fondasi sebuah karakter bagi anak-anak. Terus di sekolah juga interaksi dengan guru dan teman. Dengan adanya interaksi antara guru dan teman dapat mempengaruhi perkembangan karakter murid.
Guru yang peduli, mendukung, dan dapat membantu murid merasa aman dan percaya diri, sementara teman yang positif dapat mempromosikan nilai-nilai seperti kerjasama dan saling tolong-menolong. Seperti itu, mungkin itu ya yang saya ketahui. Ya, baik Ibu. Lanjut untuk pertanyaan lagi Ibu. Apa strategi Ibu agar nilai-nilai karakter yang diajarkan di sekolah tetap dibawa murid dalam kehidupan sehari-hari di luar sekolah? Oke, strategi saya adalah dengan melibatkan orang tua. Jadi kita butuh kolaborasi ketika di sekolahan bersama guru dan ketika di rumah itu bersama orang tuanya. Dimana kita meminta orang tuanya agar melakukan hal-hal yang kita juga lakukan di sekolah, misalkan tentang kejujuran, moralitas, sopan santun, dan kita juga bisa menerapkan beberapa cara, yaitu dengan memberikan tugas pembiasaan. Yang sekarang lagi tren itu adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dari situ kita dapat memantau kegiatan anak-anak ketika ada di rumah, di mana dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu kita bagikan buku sebagai acuan orang tua ketika di rumah. Jadi kegiatan apa saja yang dilakukan anak-anak, dari bangun tidur, beribadahnya, belajarnya, makannya, bahkan bersosial masyarakatnya, dan kembali tidur lagi, seperti itu. Terus pembiasaan-pembiasaan itu kita memang harus tetap berkolaborasi dengan orang tua, karena ketika di rumah anak itu berada di bawah pengawasan orang tua. Seperti itu Mbak Septi. Lagi Ibu, pertanyaannya, bagaimana sikap Ibu ketika murid melakukan kesalahan yang berkaitan dengan sikap atau moral? Jadi kita tidak langsung adjusting seorang peserta didik ketika mereka melakukan sebuah kesalahan. Terus satu hal lagi mungkin ya saya pahami, kita harus tetap mengembangkan nilai-nilai moral. Jadi ketika seseorang peserta didik melakukan kesalahan, kita juga harus tetap melakukan hal-hal yang tetap bermoral. Jadi tidak langsung memberikan sebuah hukuman baik itu fisik ataupun non fisik, serta kita juga harus bisa membantu untuk murid atau peserta didik itu memahami itu adalah sebuah kesalahan. Jadi mereka akan belajar untuk tidak mengulangi lagi. Seperti itu Mbak Resepti. Terima kasih Ibu. Terakhir Ibu, pesan untuk kepada mahasiswa calon guru agar bisa membentuk karakter anak-anak untuk nanti Ibu. Oh ya, pesannya selalu kita terapkan hidup sesuai dengan aturan, kita komitmen dengan aturan, kita disiplin dengan aturan, serta kita harus selalu bersikap jujur, tanggung jawab. Ketika kita menjadi seorang guru, kita menjadi suri tauladan, maka kita berusaha memberikan hal yang terbaik. Ketika kita bisa memberikan hal yang terbaik, maka peserta didik yang kita didik akan meniru hal-hal tersebut. Di mana seorang peserta didik pasti, itu hukumnya pasti, seorang peserta didik itu selalu akan mencontoh, meniru apa yang guru lakukan. Seperti itu Mbak Sepki. Baik, terima kasih Ibu atas waktu dan hal-hal yang telah disampaikan pada hari ini. Semoga pengalaman dan pesan yang Ibu sampaikan menjadi inspirasi khususnya bagi saya dan teman-teman mahasiswa calon guru agar nantinya bisa mendidik dengan penuh kesabaran. Sekali lagi terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.